Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Rostina, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang menghindari sifat-sifat tercela. Menghindari sifat-sifat tercela. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bahaya dari sifat-sifat ini. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, 1. Peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 2. Peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sifat berpoya-poya atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-israf. Adapun definisinya, berpoya-poya adalah menggunakan harta secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. 2. Bahayanya, berpoya-poya dapat menyebabkan pemborosan, mengurangi simpanan, dan memicu kecemburuan sosial. Adapun solusinya, gunakanlah harta dengan bijaksana, hindari pembelian yang tidak perlu, dan prioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Ria atau pamer. Adapun definisi ria adalah melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Adapun dampak buruknya, ria dapat menghilangkan keikhlasan, merugikan pahala, dan merusak hubungan. Nah, untuk solusinya, lakukanlah kebaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian. Sum'ah atau mencari popularitas. Adapun definisinya, sum'ah adalah ingin terdengar namanya di kalangan orang banyak, baik melalui perkataan atau perbuatan. Adapun akibatnya dapat menyebabkan kecemasan, kebohongan, dan mengabaikan kewajiban demi mendapatkan popularitas. Nah, solusinya fokus pada memperbaiki diri, bukan mencari popularitas. Ingat bahwa reputasi yang baik di sisi Allah jauh lebih penting. Adapun dalilnya, dan janganlah kamu sombong, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia secara congkak, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Quran Surat Luqman ayat 18. Takabur. Adapun definisi takabur adalah merasa diri lebih tinggi, mulia, dan hebat daripada orang lain. Nah, dampak buruk dari sifat ini dapat menyebabkan kita sulit untuk menerima nasihat, meremehkan orang lain, dan menjauhkan diri dari Allah. Adapun solusinya, rendahkanlah diri, tawadu, dan sadari bahwa semua kemuliaan hanya milik Allah. Hamba paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya, hasad atau iri hati. Adapun definisinya, hasad adalah keinginan agar kenikmatan orang lain hilang atau berkurang. Bahayanya, hasad dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, dan kerusakan dalam hubungan. Adapun solusinya, bersyukur atas nikmat Allah, bukan iri pada orang lain, doakan kebaikan untuk sesama. Adapun dalilnya, Nabi bersabda, jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun dalil Al-Quran dan hadis, sifat berpoya-poya, dalil Al-Qur'annya Quran Surah Al-A'raf ayat 31, dalil hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, ria, Quran Surah An-Nisa ayat 142, hadis riwayat Ahmad. Sum'ah, Quran Surah Luqman ayat 18, hadis riwayat At-Tirmizi. Takabur, Quran Surah Al-Isra ayat 37, hadis riwayat Muslim. Hasad, Quran Surah An-Nisa ayat 54, hadis riwayat Abu Dawud. Adapun pesan moral yang disampaikan dalam materi ini, pertama, cintai Allah, jadikan cinta dan ridhonya Allah sebagai tujuan utama dalam setiap perbuatan. Kedua, perbaiki diri, senantiasa introspeksi dan memperbaiki diri dari sifat-sifat tercela. Ketiga, lakukanlah kebaikan dengan ikhlas dan jangan terjerumus dalam sifat tercela.
Dengan menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.